Bismillah. Cek. Bismillah. Oh ya. Kita langsung ya. Pertama memanggil dia langsung untuk dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kawitan wae nya Bapak Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji sinaran syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, hingga umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau tadi pas Isya ya, hujan begitu lebat. Alhamdulillah sudah mulai reda. Mudah-mudahan acara ini bisa dilancarkan hingga akhir nanti. Pada kesempatan ini DKM Al-Qudwah janten masjid di Komplek Debokis itu aya dua Ustaz. Satu di bagian tengah gitu ya. Di bagian tengah dan kami di istilahnya di bagian belakang lah. Ujungna gitu. Jadi salah satu untuk memfasilitasi yang area blok belakang gitu. Yang agak kejauhan kalau ke depan. Kayak tadi rada nguriling maksudnya. Rada muter. Salah nama mun aya jalan anu sawah ieu ka peser ti payun ku developer mah biasa langsung cepet. Karena ieu jadi muter ke belakang tas ka payun deui. Dan alhamdulillah ya termasuk masjid anu enggal gitu dibanding masjid anu di payun. Nah, termasuk ya emang pembangunannya juga masih bertahap, masih area dalam, untuk area luarnya masih proses finishing. Mudah-mudahan ada rezeki atau dana-dana yang akan datang, akan terkumpul untuk bisa melanjutkan pembangunan masjid ini, yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan lahan ibadah, lahan dakwah untuk kita semua agar bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kegiatan-kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan di masjid ini, memang baru hanya sholat wajib dan sholat Jumat berjamaah, alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan. Sebetulnya pengajian rutin malam Senin sebelum Ramadan dilakukan Ustaz, tapi internal kita gitu. Nah, baru ini setelah bulan Ramadan belum dimulai lagi. Nah, ini kemarin dari DKM
mau merencanakan menjadi proses pengajian bulanan gitu, yang nantinya mungkin bisa mengundang dari ustadz dari luar komplek Depokis. Alhamdulillah untuk pengajian bulanan perdana ini kami mengundang Ustadz Dr. Robi Permana MAG. Nah, beliau tinggalnya di Rancamanyar dan beliau ini seorang yang sangat berkutat dengan ilmu-ilmu hadis dan saat ini banyak mengajar di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren maupun di universitas-universitas mengajarkan hadis, ilmu hadis. Dan selain itu ya beliau juga mengkaji ilmu-ilmu Islam dan mengisi kajian-kajian di berbagai tempat. Alhamdulillah tadi juga beliau baru pulang dari Serang, pengajian di Serang. Alhamdulillah sudah bisa menyempatkan hadir di Masjid Al-Qudwah ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz sudah memenuhi undangan kami. Dan sebetulnya saya sama Ustadz Robi itu sudah lama mengenal. Saya sudah mengenal Ustadz Robi, tapi kami jarang ketemu juga, jarang ketemu saja. Bahkan ya anak saya juga diajar oleh beliau di situ Aksan, gitu ya. Askia, Ustadz. Alhamdulillah pada saat ini dimulai lagi perdana pengajian bulanan. Di pematerinya Ustadz Robi. Mangga kita siapkan hati dan pendengaran kita untuk bisa menerima apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz, oh ya nanti mungkin setelah kajian barangkali nanti ada pertanyaan, jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan atau ada yang terkait kajian maupun bisa di luar tema kajian juga, mungkin bisa ada beberapa pertanyaan saja. Mangga kangge untuk tidak melamakan waktu dan tempat dipersilahkan kangge. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini dengan izin Allah dan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban berupa thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian pada malam ini saya sedikit ambil tema ringkasan dalam satu kitab Imam Ibnul Qayyim atau Imam Al-Jauzi membuat dua judul buku tentang Talbisul Iblis. Saya ambil di tema yang paling besarnya tentang 5 pola pikir atau strategi iblis untuk menghancurkan pola pikir manusia.
Jadi kalau hari ini atau malam ini tamat, berarti tamat satu kitab, kurang lebih 230 halaman ya. Ada berapa lembar ini? 3 lembar. 3 ya, 3 lembar ini. Aslinya 3 lembar. Kalau tidak tamat baca aja nanti ya sisa-sisanya. Tinggal baca lah. Ini udah diringkas, udah diterjemahkan, sudah dipermudah bahasanya ya. Sebelum menginjak pada inti pembahasan potret diabolisme pemikiran iblis, sedikit saya akan mengajak ibu bapak jalan-jalan dulu. Konon katanya di dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang penciptaan bumi, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini diisi oleh satu makhluk yang dikenal dengan makhluk jan atau yang dikenal dengan istilah jin. Jadi bangsa jin itu menempati bumi terlebih dahulu. Kisahnya 7 kabilah terbesar di muka bumi ini, para jin itu tidak akur, tak akrab. Perang dan perang. Syariat Allah diabaikan. Beberapa negara-negara kabilah jin itu semuanya berperang. Pada akhirnya oleh Allah dibinasakan. Dan ketika Allah akan membinasakan jin yang menempati bumi, Allah mengutus malaikat. Dan malaikat ini dibantu oleh satu jin yang soleh. Namanya Azazil. Meskipun hadisnya agak lemah ini tentang Azazil, tapi para ulama menggunakan hadis ini sebagai batasan bahwa ada satu jin yang soleh gitu, menguasai daratan, lautan dan udara. Jadi malaikat dibantu oleh satu jin untuk membinasakan jin yang ada di muka bumi, dihapus semuanya. Maka setelah itu jin ini bumi ini menjadi kosong. Setelah ribuan tahun, malaikat dan jin ini menempati yang ditempatkan oleh Allah di surga. Jadi malaikat ditempatkan di surga, begitupun satu jin yang soleh ditempatkan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitahukan ikhbar. Allah memberitahukan kabar gembira kepada penduduk surga. Yang mana di penduduk surga itu ada malaikat dan satu jin yang soleh. Apa kabarnya? Kabarnya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengkhabarkan kepada penduduk surga bahwa aku akan menciptakan satu makhluk di bumi yang disebut dengan bashar atau manusia, begitu. Ketika Allah menyebutkan ingin menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin dari segala makhluk, malaikat tidak setuju, menolak. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan yang namanya manusia? Manusia dan jin itu tidak ada bedanya. Wa yasbiqud dima. Sifat manusia itu memiliki ingin mengeluarkan darah. Manusia itu keras. Manusia itu senang berperang. Manusia itu satu makhluk yang sulit diatur, sama persis dengan bangsa jin, begitu. Jadi itu penolakannya yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian malaikat pun pada saat itu berkata, ya Allah, apakah tidak cukup kami senantiasa selalu bertasbih kepadamu?
wa nuqaddisulak, dan kami pun selalu memaha sucikanmu. Apakah tidak cukup ya Allah? Gitu kan. Itu protesnya malaikat. Kemudian dijawab oleh Allah, inni a'lamu wa antum la ta'lamun, gitu kan. Muncul bahasa legeknya mah, gue lebih tahu daripada lo, gitu kan. Itu bahasa legeknya. Jadi aku maha mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui, begitu. Nah, barulah diciptakan makhluk yang pertama, yaitu Adam. Dalam riwayat, Adam itu diciptakan min turabin, dari tanah. Tanah itu dalam Al-Quran disebutkan, yang ditafsirkan oleh beberapa ulama, ada 7 model tanah, ada 7 macam tanah, gitu kan. Jadi bukan satu jenis. Dalam Al-Quran kan disebut tanah itu ardun, juga disebut tanah, turab juga disebut tanah. Jadi banyak sekali macam-macam tanah dengan varian bahasa yang Allah gunakan. Ada tanah kering, tanah merah, tanah hitam, tanah liat, tanah letak, ya. Mengapa Allah menciptakan dari berbagai jenis? Di dalam ilmu semiotika tafsir ini menggambarkan ilmu simbolik, bahwa sifat manusia itu tidak tetap, begitu. Nanti berkaitan dengan hati manusia itu tidak akan tetap dalam satu perkara, tidak. Hati itu sifatnya berubah-ubah, begitu. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, pada saat itulah Allah memerintahkan penduduk surga untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu illa iblisa, malaikat sujud kecuali iblis, yang tadinya jin sekarang berubah menjadi iblis, begitu ya. Nah, ini penolakan. Nah, di sini mulai oleh Allah disebutkan tentang potret diabolisme pemikiran iblis. Jadi iblis menolak itu karena memiliki alasan-alasan tertentu. Dalam Al-Quran, yang melatar belakangi iblis tidak mau sujud kepada Adam itu disebabkan 3 aspek, 3 cara, 3 alasan. Yang 3 alasan ini menjadi senjata iblis untuk menghancurkan manusia nantinya, begitu. Yang pertama, oleh Allah diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 34, Al-Hijr 31, Toha ayat 106, yaitu iblis memiliki sifat aba, membangkang dari perintah Allah. Sama nanti juga manusia ada yang bersifat aba. Hadisnya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Nah, gitu hadisnya. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak, yang membangkang, yang tidak mau, begitu. Nah, sama iblis juga memiliki sifat aba, membangkang. 2, iblis memiliki istikbaro, menganggap diri paling unggul, atau yang sering kita sebut dengan kesombongan, begitu. Sombong, istikbar. Oleh Allah diungkap dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, Shad 73 dan 75. Iblis memiliki sifat sombong. Aku diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mana mungkin yang kuat sujud kepada yang lemah, begitu. Menunjukkan api itu lebih kuat daripada elemen tanah. Seharusnya Adamlah yang harus sujud kepadaku. Nah, ini menunjukkan sombong. Kira aku ketua RT, ketua RW kudu salaman ke rakyat biasa. Nah, gitu ya. Nah, itu mulai sombong. Kira aku lurah, camat, bupati, presiden kudu mulai salaman, begitu kan. Nah, itu ada sifat sombong, begitu.
Makanya dalam hadis yang disyarah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3 pintu sumber pintu dosa. 3 pintu sumber dosa ini apabila terbuka salah satunya, maka akan terbukalah dosa-dosa yang lainnya. Nah ini hati-hati. 3 sumber dosa nih, 3 pintu. Pertama adalah al-kibru, kesombongan. Kalau dalam diri seseorang ada kesombongan, itu akan membuka pintu dosa yang lainnya. Hati-hati ya. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak terhadap kebenaran dan menyepelekan manusia. Yang keduanya hirsu, al-hirsu. Al-hirsu itu merupakan sifat tamak, rakus, cek Sunda mah ngarau ku siku. Hadis dan Al-Quran menggunakan 3 padanan kata. 3 kata ini semuanya merujuk kepada sifat manusia yang rakus dan pelit. 1, ada yang disebut dengan al-hirsu. Al-hirsu itu tamak, rakus, meskipun dia tidak pelit. Tapi di sisi lain dia punya sifat pelit, hanya demi ketamakannya dia baru mau mengeluarkan hartanya. Mirip jika pejabat, mirip jika caleg, pelit, pedit, tapi demi mencalonkan diri, demi dipilih, dia berani mengeluarkan hartanya, begitu. Itu namanya hirsun, rakus. Yang kedua, ada yang disebut dengan bakhil. Bakhil mah pelit, pedit, korep, cap jahe, mereke hese, buntut kasiran, keket bengkeni, baru 7 ya, naon deui tah? Marengkel naon. Jadi itulah yang disebut dengan bakhil, gitu. Jadi bakhil itu orang yang sama sekali tidak mau mengeluarkan hartanya. Itu namanya bakhil. Nah, ada yang lebih parah. Yang lebih parah itu oleh Allah diungkap dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9, namanya syuha. Ya. Syuha. Itu baterainya ieu saya pada penonton ya seur. Syuha, maka syuha itu nya rakus, nya pelit. Jangankan ke orang lain, untuk diri sendirinya pun pelit, gitu. Itulah yang disebut dengan syuha. Jadi Mang Suha mah geus kacau lah pokoknya Mang Suha mah. Adakan Mang Suhanya namina. Nah, Mang Suha mah yang ada di Burujul di Marga Asih, tukang es namina teh Mang Suha namina teh. Di dia aya namina Mang Suha. Dayanya. Terus daya cenah. Mah syuha, shin agungnya. Shin muhmal yang ada titikan. Syuh namanya. Syuh mah pelit. Jangankan ke orang lain, untuk diri sendiri pun pelit. Duit boga, harta boga, tempo gering, bung bisa berobat. Ya. Bung berobat teh, lebar ngeluarkeun duit, itu syuh namanya. Lamun bapak-bapak mah kieu gambaranna teh. Tempo aya riungan mawa rokokna mah disebutkeun tah. Sebutkeun ya rokokna mah. Lantaran aya riungan nyokot rokok nu batur kan. Nyokot ngarokok, nyokot deui sakuan deui. Padahal manehna boga rokok. Itu salah satu sifat syuh namanya. Ya, bahaya itu sifat syuh. Untung simpuling kada ngarokok. Tara simpuling di pesantren TSD alhamdulillah sampai sekarang bersih, tidak merokok ya. Hayat diharapkan rokok hayang teh. Jadi nu ngarokoknya tong diharamkeun atuh. Da Dewan Hizbah ge ngarokoknya.
Nah, itu namanya syuh. Jadi ada hirsun, ada bakhil, ada syuh. Nah, itu mah rakusnya pelit. Nah, di sini pintu yang kedua adalah hirsun, rakus, tukang nipu, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, pintu pembuka dosa itu adalah hasud. Jadi sombong, pelit jeung rakus, dan hasud. Jadi 3 nih. 3 perbuatan ini merupakan pintu-pintu dosa. Nah, jadi ini yang kedua nih, sifat setan iblis, istikbaro. Yang ketiga, iblis memiliki sifat fafasaqo an amri rabbih, melawan perintah Allah. Diungkap dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-50. Fafasaqo an amri rabbih, melawan perintah Allah. Jadi 3 nih. Ada 3 sifat yang melekat pada diri iblis, yang oleh iblis akan dijadikan senjata untuk menghancurkan manusia. Aba, istikbaro, dan fafasaqoan rabbi, menolak, sombong, dan fasik. Pertanyaan sekarang, fasik, apa itu fasik? Keluar dari jalur kebenaran. Hadiahnya cai doa ya. Cai doa segalanya. Fasik. Nah, fasik itu orang yang melanggar aturan-aturan Allah, yang keluar dari aturan Allah. Itulah yang disebut dengan fasik namanya. Nah, itu akan dimasukkan tuh oleh iblis teh. Ya, akan dimasukkan ke dalam diri kita agar kita keluar dari aturan Allah. Nah, itu fasik. Kemudian ketika iblis memiliki 3 sifat ini, kok Allah diusir begitu. Ini mah keluar, diusir dari surga. Nah, sebelum diusir oleh Allah, iblis meminta 12 permintaan ke Allah, yang oleh Allah diizinkan 12 permintaan ini teh. Tapi di makalah ada berapa ini? Ada 7 ya? Baru ada 7 di makalah, dihajar supaya penasaran. Ada 12 permintaan iblis yang diizinkan oleh Allah. 1, iblis meminta umur panjang. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar umurku dipanjangkan. Maka oleh Allah aku izinkan umurmu panjang umur sampai hari kiamat. Jadi nu minta panjang umur jeung nu umurna panjang teh eta mah namina iblis. Mata lamun aya zaman ulang tahun selamat panjang umur, eta teh golongan orang iblis eta teh ulang tahun teh. Ada di sini yang suka ulang tahun? Nggak boleh, yaitu perbuatan tasabuh kepada kufar. Nggak boleh adanya ulang tahun. Mendingan ulang hari lah. Ini yang oleh Allah diberikan, diizinkan untuk memiliki umur yang panjang. Yang kedua, setan meminta agar makan makanan yang mubazir. Oleh Rasulullah sebutkan innal mubazzirina min ikhwani syaitan. Orang yang melakukan sesuatu yang mubazir itu saudaranya setan. Nah, maka di dalam riwayat Israiliyat kan ada tiap-tiap manusia itu kan ada korinnya ya. Ada korin. Kata Nabi, nempel ke orang dia terus. Dalam riwayat Imam Al-Qurtubi disebutkan, ketika kita akan berbuat kebaikan, si korin itu ngaharewosan. Si korin teh enggak entong ngaji, entong sholat, engkewe sholat mah terus ngaharewosan. Ini si korin, belum yang lain belum, baru si korin nih.
ya, yang menempel pada kita. Menutur, kita mandi ikut mandi, kita makan ikut makan, kita tidur ikut tidur. Ketika kita tidur, si korin asup ke dalam mimpi kita. Makanya mimpi itu ada 3 kata Nabi. Ya, ada 3 mimpi itu. Ada mimpi yang datangnya dari hawa nafsu, keinginan yang berat ke bawah. Mimpi kayak kita ingin motor, ke bawah mimpi naik motor. Ingin mobil, ke bawah mimpi punya mobil. Yang kawin deui, ngimpi yang kawin deui. Itu kan? Itulah mimpi yang berkaitan dengan hawa nafsu. 2, mimpi yang datangnya dari Allah, mimpi yang baik. 3, mimpi yang datangnya dari setan, was-was, gelisah, tidak tenang. Jika majleng karena jurang, kerjaatnya itu tidak tenang. Sampai ada sahabat, "Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi. Mimpiku itu kepalaku ngegulutuk, kepalaku copot, ngegulutuk, terus ngegulutuk. Aku kejar terus kepalaku. Setelah aku pegang kepalaku, keburu bangun." Begitu ya. Nah, maka kata Nabi, ada adab-adab ketika mimpi. Ketika kita mimpi buruk, itu datangnya dari setan. Dan ketika kita bangun tidur gara-gara mimpi, meludahlah 3 kali ke kiri. Ya istri itu suami, istri yang ngimpi, cuh, si suami nah itu kan diciduhan. Bukan gitu maksudnya ya. Ya, istighbar gitu kan. Yang ketiga, ketika kita mimpi buruk jangan diceritakan begitu. Tong diceritakan mimpi buruk mah katanya. Nah, itu si korin. Belum ada setan yang kata Nabi SAW, "Inna lisyaitani lamatan walil malaikati lamah." Nah, ini hadisnya luar biasa ini. Setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap detik ada 2 bisikan. Di telinga kanan, malaikat membisikkan sesuatu yang baik pada kita. Ngong adan duhur, terus adan sok geura salat, saur saha eta? Lamah minal malaikah. Sok aya orang pami tajang salat nuju was-was, tajang salat was-was ngaraoseun kitu teh tenang kumargi tacan salat. Itulah bisikan dari malaikat, sok geura salat. Walis syaitani lamah, kata Nabi, dan setan juga membisikkan. Geus engke tong ka salat ayeuna, masakeun aya waktu dilakene. Engke we jam 12:30, geus ayeuna mah tenang we heula, gogoleran we heula ayeuna mah, ngobrol we heula ayeuna mah. Engke tos jam 12:30, engke we jam 1, jam 1, 1:30, tos 1:30, jam 2, geus jam 2, 2:30 riweuh teu puguh we ka dieu teh. Nah, itulah bisikan dari setan. Ibu bapak ketika mau ngaji ke sini ada bisikan tidak? Kerasa tidak? Males, hoream, hujan tidak hujan? Lu cek setan geus tong ngaji tong hujan. Geus tong ngaji persib geus tong ngaji. Ngaji mah aya deui engke deui. Mendingan persib bola aya nama. Cek saya teh si setan. Nah, itulah hadisnya. Nah, kemudian di poin yang kedua, setan korin ini dan setan-setan yang lain yang mendekati kita, yang nempel pada kita, itu diizinkan oleh Allah untuk memakan makanan yang kita makan, sesuatu yang mubazir, begitu. Matak tina Israiliyat mah aya si korin anu gendut, aya si korin anu megang. Ya. Si korin anu gendut mah eta mah upami si makrun jalmi nate tuang nate tara maca bismillah gitu. Jadi lolobana teh ku setan kena teh gitu. Hari nu sok maca bismillah mah si korina teh begang sabab teu kabagian geunya. Nah gitu kan. Teu kabagian tuangeun gitu kan. Eta mah bukan hadisnya sanes hadis eta mah nya, eta mah heureuna gitu kan. Riwayat yang tidak jelas itu mah, tapi dah lumayan lucu lah nya.
Riwayat lucu, rawahu lucu. Hadisnya di sini riwayat Imam Muslim, yaitu ketika makan sok cenah lamotan sawana gitu. Jangan sampai menyisakan makanan. Apabila makanan tersebut jatuh, kata Nabi, ambillah makanan tersebut, buang yang kotornya, kata Nabi. Makan makanan yang masih layak bisa dimakan. Itulah adab-adab dalam makanan. Jangan sisakan makanan untuk setan, begitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setan meminta untuk berserikat dalam harta dan keluarga. Nah ini, ya. Wastafziz manistaqta minhum bisautika. Allah memberikan kesempatan kepada iblis. Silakan kerahkan seluruh pasukanmu, itu tah. Jadi Allah tuh memberikan kebebasan ke iblis teh. Silakan kerahkan seluruh pasukanmu, seluruh kemampuanmu. Silakan ganggu manusia bisautika dengan bisikanmu. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika. Dan kerahkan pasukanmu, infanteri, kavaleri. Maksudnya mah kerahkan pasukanmu, pasukan udara, pasukan darat, dan pasukan lautan. Oh, ilmunya juga TNI, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Jadi jin juga ada bermacam-macam angkatan. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika. Mau pakai kendaraan, mau jalan kaki, misalkan kerahkan seluruh setan, iblis, jin, iblis yang paling ini ya. Karena jin mah kan ada jin yang mukmin, setan mah sifatnya. Iblis oleh Allah disuruh dikerahkan untuk mengganggu manusia. Wasyarikhum fil amwal, silakan. Oleh Allah diizinkan juga. Ganggulah manusia dalam segi hartanya, begitu. Nah, di sini ada kalimat harta. Ya, nanti kita jelaskan. Wal aulad, silakan ganggulah anak-anak kalian. Maksudnya anak-anak manusia diganggu oleh iblis. Makanya dalam hadis setiap kali bayi yang lahir akan diusap oleh iblis dan disimpan sikorin anak-anak iblis, begitu kan. Makanya ada doa. Wa'idhum wa ma'iduhum syaitanu illa ghurura. Silakan berilah manusia janji-janji palsumu. Nah ya, harewosan sok. So, Allah memang diizinkan oleh Allah untuk mengganggu manusia sebagai bentuk ujian. Nah di sini ada kalimat wasyarikum fil amwal. Ada kisah satu hadis. Ketika iblis mendengar akan diturunkannya nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu iblis mengadakan rapat besar, mengadakan muktamar. Wah, ya. Rapat besar, seluruh iblis diundang. Dalam riwayat yang lain, tempat rapat besarnya itu di bawah lautan. Pada saat itu tema besarnya adalah talbisul iblis, bagaimana strategi iblis untuk menghancurkan manusia. Maka keluarlah beberapa hal, salah satunya adalah menghancurkan manusia itu dengan harta, begitu ya. Makanya dalam hadis bab waris dalam kitab Nailul Autor dijelaskan, Imam Asy-Syaukani itu memberikan syarah penjelasan dalam kitab Nail. Di sana Nabi SAW menyatakan akan datang satu kaum dari umatku, umat Islam, yang mereka saudara dengan saudara bertengkar, bermusuhan gara-gara warisan, gitu kan. Itu jelas hadisnya. Tapi bukan di sini mah aman ya, aman, alhamdulillah, ada warisan Allah. Nah, jadi bab warisan, bab harta itu akan menjadi masalah yang berat, begitu ya. Nah ini. Nah, jadi yang ketiga adalah setan berserikat dalam harta dan keluarga, begitu. Sampai setiap kali setan berhasil mengganggu
manusia datang setan kepada raja. Si iblis datang pada raja bahwa aku sudah berhasil melalaikan manusia dari sholatnya. Bere pangkat derajatnya. Yang paling tinggi adalah ketika si iblis datang. Wahai Raja Iblis, aku sudah berhasil mengganggu manusia dengan cara menceraikan suami istri menjadi pisah. Maka itulah yang paling berhasil, yang paling dihargai oleh Raja Iblis, sehingga si iblis tersebut diberikan mahkota, naik pangkat, naik derajat menjadi ifrit. Jadi ifrit itu adalah tingkatan iblis yang derajatnya sudah tinggi. Nah, nanti dijelaskan, cuman terlalu panjang kalau dijelaskan semuanya. Nanti si iblis-iblis itu ada bagian-bagiannya. Jadi ada golongan iblis untuk mengganggu sholat, ada golongan iblis yang khusus mengganggu rumah tangga, khusus mengganggu di pasar, khusus mengganggu di kamar mandi juga si walhan ya. Ada kan hadisnya ya si walhan ya. Ada juga zalnabur, ada akwar dan yang lainnya. Jadi ada golongan-golongannya begitu ya. Termasuk si ifrit anu sok ngaganggu sholat gitu kan. Nah itu diantara golongan-golongannya. Ini poin ketiga nih, permintaan iblis yang diizinkan oleh Allah yaitu untuk mengganggu manusia dalam segi harta dan keluarga begitu ya. Nah kemudian yang keempat, berserikat dalam pengurusan anak-anak jin korin. Jadi barudak teh anak-anak itu bakal diganggu oleh jin. Ma minkum min ahadin illa waqad hukila bihi qarinuhu. Nah ini hadisnya. Jadi tidak ada seorang pun kecuali orang ini akan diberikan si qarin begitu. Minal jinni, dari golongan jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana denganmu? Apakah engkau juga punya si qarin?" Enggak. Itu pertanyaan sahabat. Kata Nabi, qala wa iya ya. Ya, begitu juga aku. Aku juga punya si qarin. Ada iblis dari golongan jin yang menempel gitu kan. Nempel itu ada. Kamar mana teh ngilu ieu mah si qarin. Tapi illa anallaha a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Tapi sudah disolehkeun cenah gitu kata Nabi teh. Jin iblis yang menempel kepadaku, jin ini sudah soleh sehingga tidak pernah memerintahkan kepadaku kecuali sesuatu yang baik saja begitu ya. Nah ini tentang si qarin. Jadi jin itu ada jin yang soleh, ada jin yang toleh, yang kafir. Ada lagi hadis-hadisnya nanti. Setiap rumah yang dibacakan Al-Quran, jin-jin yang soleh yastami'unal Quran. Mereka akan senantiasa membaca Al-Quran yang kita baca begitu, sehingga rumah tersebut menjadi harum. Kata Nabi, rumah yang dibacakan Al-Quran itu selain harum, rumah ini akan seperti bintang-bintang yang menyala. Dilihat dari penduduk langit, rumah ini akan bercahaya. Itulah rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya. Banyak hadis-hadis seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya di sini tentang alat pemanggil. Alat pemanggil. Jin mendengar bahwa azan itu sebagai alat pemanggil kaum muslimin untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk. Panggilan waktu sholat sudah masuk dengan azan. Jin juga meminta suara panggilan, yaitu dengan suara seruling. Cek urang mah heheotan. Ya, sokra heheotannya. Jadi heheotan teh arah seperti suling itu adalah digunakan untuk mengumpulkan bangsa iblis, itu permintaannya. Yang keenamnya tempat berkumpul.
disebabkan jin iblis mendengar bahwa Allah menciptakan masjid untuk tempat berkumpulnya orang-orang dalam beribadah. Maka jin juga minta kepada Allah, iblis minta kepada Allah tempat berkumpul, yaitu di pasar, di mall. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang paling dibenci adalah pasar. Mata bu tong sering teh ke pasar teh bu, belanja mau pasar, mau shopping. Boleh tidak ke pasar? Boleh ke pasar, tidak dilarang. Kamu loba duit mahnya, nah terus sok ke pasar jajan. Biarkan duit salah kitanya. Dah hak eta mah hak ibu untuk mengambil uang suami, hak eta mah. Kami ngambil teu bebeja juga halal eta teh. Ngantong dibeakeun kabeh we teh nya, karunya ka salah kitanya. Sesakeun sakedik mahnya. Tong dikuras teuing nya. Nah, jadi pasar merupakan tempat mal'un yang dilaknat. Maksudnya adalah pasar itu tempat awal dari kerusakan, akan curangnya orang yang berdagang begitu ya. Makanya kan ada hadis, kullu tujan finnar. Semua pedagang ahli neraka semuanya. Wah, itu hadis. Awas jangan salah paham di sini ya. Di sini ada pedagang di sini? Ada neraka itu artinya hadis ieu mah gitu kan. Jadi bukan itu maksudnya. Tujar, pedagang ahli neraka itu adalah pedagang yang curang. Maka oleh Allah disebutkan wailul lil mutaffifin gitu kan. Itulah. Tapi pedagang yang jujur, kata Nabi, pedagang yang jujur, yang benar, yang membeli dan penjual mabrur jual belinya, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya sebelum si penjual dan pembeli berpisah. Jadi ibu bapak meuli bala-bala ka warung teh diampuni dosa-dosa nah gitu. Maka ku hadis ieu mah sok sing loba jajan gitu, sing loba shopping ku hadis ieu mah gitu kan. Nah, jadi kudu tamat maca hadis teh ya gitu. Nah, ternyata jual beli yang mabrur itu akan diampuni dosanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tempat tinggal yang kotor. Jadi iblis meminta kan iblis mah tempatnya itu di lautan ya. Meminta ingin di daratan pada Allah, kok Allah diizinkan. Tapi iblis tidak suka pada tempat-tempat yang bercahaya. Iblis, jin itu paling senang satu tempat yang gelap, dua tempat yang kotor. Makanya di dalam anggota tubuh kita ada tempat tinggal iblis, tempat tinggal jin. Salah satunya adalah roropo korong, nya irung. Nah, jadi irung itu ada tempat tidurnya iblis gitu nya. Jadi ketika kita tidur, si iblis juga ada yang tidur nanti di irung gitu. Makanya harus dibersihkan. Kemudian di telinga, kemudian di bujal. Kemudian tidur siangnya di kuku-kuku yang kotor begitu. Jadi kuku-kuku yang kotor, yang panjang, bukan tidak boleh panjang. Awas jangan salah paham hadis ini. Boleh kuku panjang tapi harus bersih begitu. Maka kuku-kuku yang kotor yang ada hidungnya kotor itu adalah tempat istirahatnya jin begitu dalam hadisnya. Dua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil ghurfa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada 3 hadis. Ghurfa fil bait, kamar-kamar di rumah yang kamar tersebut kosong, kata Nabi setiap kamar yang kosong itu akan diisi oleh setan begitu. Ya, ayah di dia ibu nunggu kamar kosong. Ah, ayah awas itu, hati-hati itu. Kamar kosong itu tuh akan diisi nantinya oleh setan, apalagi kamarnya dipoekan terus gitu. Maka kata Nabi, ketika kita memiliki kamar yang kosong, pakai aktivitas begitu. Ya, minimal mushola lah. Entong dijadikan gudang, kemudian didiamkan dan lampunya dimatikan, tidak boleh kata Nabi. Jangan pakai aktivitas supaya tidak ada tempat untuk si setan begitu kata Nabi itu ya.
Nah, awas di sini yang punya kamar kosong harus dipakai aktivitas, ya minimal musola lah di sana. Bersihan jangan sampai kotor karena jin senang di tempat yang kotor, bala, bau hapuk, debu dan sebagainya. Jangan, kata Nabi. Bersihkan menjadi tempat yang bersih, beri cahaya dan diberikan aktivitas. Ya. Inilah di antara permintaan iblis. Ya. Ada 12, ini baru 7. Ya. Insya Allah ke di episode yang selanjutnya. Ya. Nah sekarang 5 pola pikir perangkap iblis. Ini sampai jam berapa nih? Dong sareng sena tuh dah lapar tuh tacan tuang gitu. Istri ngantosan menuju saum cenah. Sareng sena mah tabu 10 nya. Tong tabu 10 ah. Ya. Masih panjang sih itu. Nah, sakedik deui lah nya, sakedik kayak ku tanya jawab we. 5 pola pikir perangkap iblis. Nah, yang 5 ya, Bu, Pak, yang harus kita pahami. 5 pola pikir iblis yang menghancurkan pola pikir manusia. Pertama, tazyin. Tazyin atau kamuflase menghiasi perkara seolah baik. Tugas iblis merubah pola pikir manusia agar sesuatu yang buruk menjadi baik. Pertanyaan, ada gibah baik atau buruk? Ngeunah teu ketika bergibah? Nikmat eta teh. Tidak ada kenikmatan kecuali bergibah bareng-bareng. Nah, kita tidak suka pada satu orang, kebetulan yang lain juga tidak suka, deg-deg teh ngomongkeun manehna, nikmat teu? Nikmat, ngarasa salah teu? Wow, itulah tazyin namanya, begitu. Merubah pola pikir, nikmat ketika melakukan maksiat, begitu ya. Itu nikmat. Itu namanya tazyin. Nanti dijelaskan di hadis-hadis yang lainnya. Contoh tazyin yang lain. Kalau kita mengakhir-akhir sholat merasa bersalah tidak? Pola pikir kita bae nu penting mah masih aya dina waktuna gitu kan? Awas, itu merupakan tazyin itu. Ya kamu perasa. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lakum fil ardi. Nah, jelas bisa namanya. Gitu. Ya Allah, disebabkan engkau telah menyesatkanku, aku bersumpah kepadamu akan menghiasi kamuflase kepada manusia di bumi. Wala ughwiyanahum ajmain, dan pasti akan menyesatkan mereka seluruh manusia disesatkan. Nah, ini yang pertama, uzayyina. Tazyin, menghias. Kumaha carana pokokna mah kesalahan dan dosa manusia yang berbuat dosa tidak merasa itu dosa, begitu. Kumaha pokokna carana. Nah, kayak salat, tidak talabul ilmi dan yang lainnya, tidak merasa bersalah dia. Dalam Al-Anfal 48, wa izzayna lahumus syaitanu amalahum, dan ketika setan-setan menjadikan mereka memandang baik dalam perkara yang buruk, begitu ya. Kemudian al-mar'atu auratun, perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitanu. Ini mah yang kedua ini mah. Yang kedua, setan memanfaatkan perempuan. Perempuan itu kan aurat, maka akan dipandang indah di mata laki-laki yang lain, begitu. Ya, jadi laki-laki nu lain cek salaki nama pamajikana teh biasa-biasa wae. Dah bosen. Ya bosen ya. Wajar dunia ada bosan. Nanti dibahas ada bab khusus. Bab khusus ya tentang bab kebosanan dan tidak bosan hidup di akhirat. Tapi di sini ada istasrofaha.
istri yang dipandang biasa oleh suaminya itu akan dipandang luar biasa oleh laki-laki yang lain begitu. Ya. Matak anu selingkuh teh kan rata-rata jeung nu garorengnya eta teh nah teu salah gitu selingkuh teh geus keneh pamajikanna nah selingkuh jeung anu teu puguh bentukna gitu kan. Tah tong aneh teu puguh bentukna dirinya teh istasrofaha syaitan gitu kan. Setan sudah menghiasi. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang aku takutkan satu fitnah yang lebih besar daripada laki-laki. Ya fitnah yang paling besar laki-laki mah satu kata Rasulullah, siapa? Wanita. 4, hadis keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajidu syai'an minar rijal. Tidak aku dapati dari seorang laki-laki yang sempurna akalnya, sempurna ilmunya, sempurna pengetahuannya, sempurna pemikirannya. Kesempurnaan ini akan kalah oleh orang yang setengah akalnya, begitu. Saha tah setengah akalnya teh? Perempuan, begitu. Jadi laki-laki mah moal meunang we, moal lawan perempuan kalah kumaha ge. Memang tos kitu kodratna. Maka ada istilah nu maha bener mah nyaeta perempuan, sabab perempuan moal ngarol salah salilana ge moal. Ya. Maha bener. Meskipun perempuan salah, nu ujung-ujungna minta maaf saha? Salakina. Memang begitulah dalam hadis disebutkan. Nu maha bener mah perempuan gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada hadis-hadis tentang bab tentang perempuan. Kebetulan kan saya sudah menyusun satu Al-Qur'an ya. Itu sudah ada yang punya di sini belum? Bacanya. Saya menyusun Al-Qur'an hadis, tapi hadis Az-Zahra, hadis-hadis tentang perempuan, kurang lebih 714 hadis tentang perempuan semuanya. Jadi ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis-hadis sederhana ya tentang perempuan semuanya. Bahkan ada yang lebih unik, orang yang pertama kali memprotes bidadari itu adalah perempuan oge begitu ya. Jadi hebatnya perempuan wani memprotes bidadari gitu kan. Jadi di debat bidadari gitu nya komodai salakina gitulah gitu. Nah, jadi di sini memang tazyin di sini adalah menghias. Kelemahan laki-laki adalah perempuan, maka al-mar'atu auratun, tolong kata Nabi, tolong kaum perempuan tutuplah auratnya begitu. Ini agar menjaga keseimbangan. Simpuring terus kemana-mananya, naik motor, naik mobil. Pas naik motor, wah ningali ka sisi, ningali ka hareup ka mana teh boleh kelaknya. Anu pakai celana pendek, ya perempuan pakai celana pendek. Tadi tingali barang antiknya itu kan, ditinggali dosanya. Bukan geus serba salah lah kaum pambegat mah ya gitu. Godul basor sieun nabraknya, nya kudu kieu nya. Nabrak. Komo nuju simpul nuju kuliah. Kan sok naik angkot. Calik di payuneun aya istri make rok pendek atau ke calik teh kaluhur. Nya kudu kieu gitu nya. Ya, katinggalkan geus serba salah pokoknya. Nah, jadi di sini merupakan istasrofaha syaitan gitu kan. Nasi goreng teh ieu teh patarosan sadar samanya, penasaran iman narose penasaran. Ari istri ninggal pamegat sami teh. Ketika perempuan melihat laki-laki sama tidak? Wah, gitu kan. Gitu tidak? OB ajanya. Oh, berarti laki-laki unggulnya nu ripuh mah. Kan laki-laki mah ninggal perempuan tuh. Wah, itu istasrofaha, memang begitulah kodratnya. Karena ketika ibu dibonceng oleh suami itu melirik wanita yang lain, wajar tong dicarekan tong. Wajar dia laki-laki, berarti suamiku laki-laki, begitu nya. Wajar entong diteke entong, normal. Ya. Normal itu teh nya gitu kan. Kumaha cara namanya itu normal. Ngan jadi pertanyaannya, perempuan melihat laki-laki sama tidak? Wah, ganteng sampai terobsesi itu kan? Atau B aja? Oh, B aja artinya.
be aja teh naon cenah? Biasa aja. Angga orang lajengkeun sakedik deui lah. Nu kaduana talbis, tipu daya. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Nah, ini namanya talbis, tipu daya. Ya. Jadi ada istilah menipu. Qala fa bima aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, "Ya Allah, disebabkan Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan mendatangi manusia, duduk bersama manusia siratal mustaqim, sehingga manusia tidak ada di jalanmu yang lurus." Nah, ini janji sumpah iblis. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia di arah depan, wa min khalfihim di belakang, wa an aymanihim di kanan, wa an syama'ilihim di kiri, wala tajidu aktsarohum syakirin. Sampai manusia tidak ada lagi yang bersyukur. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud setan iblis mengganggu di arah depan, arghabuhum fiddin, akan fil akhirah, akan diragukan terhadap akhirat. Jadi diragukan. Kita akan yakin bahwa kita itu akan dihisab nanti di akhirat, tapi diragukan tah. Diragukan akan adanya akhirat, hari akhir. Itulah maksud iblis mengganggu di arah depan. Iblis mengganggu dari arah belakang. Ibnu Abbas memberikan penjelasan, yaitu akan cinta berlebihan terhadap dunia, pohok ke akhirat, akan berlebihan cinta ke dunia. Itulah maksud iblis mengganggu di belakang. Kemudian dari arah kanan, agar disamarkan dalam urusan agama, hak menjadi batil, batil menjadi hak, sama tidak jelas hukum itu. Kumaha itu hukumna? Terjelas. Sampai ayana sidang ya. Nah, itu kan. Sidang yang belum beres itu wanita Jumatan. Itu belum beres sidangnya waktu di Sumedang ya. Saya sebagai nutulainya, pencatat, penulis, penyusun, bab itu belum beres. Jadi tong waka Jumatannya. Tong waka. Sebab hukumnya masih dipending ya. Nah, jadi setan akan memberikan samar dalam hukum. Ini tuh sholat ini tuh sunnah atau bid'ah. Ini kan ada hadisnya. Hadisnya doib atau nabi itu. Wah, tanya. Dah hese marisa hadis tehnya. Itu doib atau itu susah. Nah, itulah akan disamarkan oleh setan ya. Ini teh kodo atau fidyah. Ada yang hamil teh boleh saum atau tidak? Wah, jadi disamarkan. Banyak pertanyaan dalam agama. Begitulah makanya oleh Allah disebutkan fas'al li ahli dzikri. Kalau kita memang tidak tahu, maka tanyakanlah kepada orang yang tahu, begitu ya. Biasanya banyak yang bertanya, kalau saya tidak bisa menjawab, itu oleh saya dilempar ke istifta nanti ya. Nanti di istifta diolah oleh pimpinan Dewan Hizbah dan Musain. Kalau istifta belum beres, ningkat nanti di sidang Dewan Hizbah, begitu ya. Nah, ini wajibnya kita bertanya sesuatu yang kita tidak tahu dalam urusan agama. Yang terakhir, arah kiri. Setan mengganggu dari arah kiri, tujuannya agar kita nyaman dalam melakukan kemaksiatan. Geus nyaman, we akhir-akhir sholat teh. Berarti kita itu diganggu oleh setan dari arah kiri. Nyaman we teu salat sunnah teh. Nyaman we tidak wiridan teh. Nyaman melakukan maksiat, merasa tidak maksiat padahal itu maksiat. Merasa tidak berdosa saat bergibah, merasa tidak berdosa saat menyebut-nyebutkan kesalahan dan kejelekan orang lain, maka itu sudah berhasil diganggu dari arah kiri, gitu kan. Itulah maksudnya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 120,
ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, kepada manusia, dan membangkitkan angan-angan kosong, angan-angan. Jadi oleh Nabi juga disebutkan di antara penyakit manusia itu adalah tulul amal, angan-angan, engke deui we, lamun kieu pasti bakal kieu, engke deui we lah ibadah mah, engke we salat mah, engke we ngaji mah. Sampai dengan angan-angan itu manusia tidak melakukan kewajiban. Kamisli qiraatil Quran, seperti meninggalkan bacaan Al-Quran tiap hari, gitu kan. Dina catatan buku simkuring, dina rumusan, 1 lembar itu 3 menit dengan bacaan yang agak cepat. Salembar 2 halaman 3 menit. Kalau membacanya nyantai itu paling lama 5 menit. Jadi 5 menit itu 1 lembar 2 halaman. Al-Quran memiliki 604 halaman. Berarti kalau dibagi 2, 302 halaman. Berarti rumusnya 1 hari menyisakan waktu 5 menit sehari salembar. Itu umumnya Ramadan ke Ramadan teh sudah hatam 1 Quran gitu. Ramadan ke Ramadan 1 hari menyisihkan waktu 5 menit untuk baca Quran. Ramadan ke Ramadan tamat dan lebih setengahnya itu teh. Kan Ramadan mah langkung giatnya. Jadi Ramadan ke Ramadan itu hatam plus setengahnya. Itu rumus bagi pemalas. Jadi rumus bagi pemalas mah setahun sekali hatam. Menyisihkan waktu 1 hari 5 menit. Kira-kira kita punya waktu tidak 1 hari 5 menit untuk baca Quran? Atau sibuk teuing? Ada tidak waktu? Lain masalah ayana horeamna nya. Nah, ketika kita muncul 1 hari tidak baca Quran, wajib istighfar itu teh. Wajib. Kenapa wajib istighfar? Setan yang sudah berhasil mengganggu kita. Tajzin, para setan berhasil mengganggu kita di arah kiri. Nyaman we sadinten teu maca Quran teh. Nah, itu hati-hati. Ya. Jadikan kita was-was seperti was-wasnya belum sholat. Kalau kita belum baca Quran hari ini itu merasa was-was. Nah, harusnya seperti itu. Kalau kita sudah tenang sapoe ieu teu maca Quran, setan geus berhasil, wajib da istighfar. Nya. Aya nu teu acan maca Quran dina ayeuna. Tong disebatkeun, bukan mah di dieu mah yakin lah maca Quran sadayana nya, begitu. Yang lebih parah mah ada orang yang 1 minggu teu acan pernah pisan maca Quran geus saminggu. Bahkan ada yang satu bulan. Nah, ini wajib istighfar ini mah. Wajib istighfar pada Allah sebab dia sudah dikamuflase, sudah berani dan sudah dinaungi oleh setan, terutama setan mengganggu dari arah kiri begitu. Nah, jadi paksakan, Allahumma paksakeun sadinten salembar weh. Sadinten salembar terus saja continue. Sebab amal yang dicintai oleh Allah itu adalah sedikit tapi continue dawam gitu. Sanajan sadinten salembar terus 2 dinten 3 dinten tamat we Al-Baqarah. Terus tamat we Ali Imran, An-Nisa, jeung saterusna tamat Ramadan ka Ramadan khatam. Minimal 1 tahun satu kali. Siapnya 1 tahun 1 kali khatam? Siap. Tingkatkan nanti 1 tahun 2 kali. Tingkatkan nanti 1 tahun 3 kali. Tegedah one day one juice tegedah. Ya, pilih berat. Enggak sih one day one lembar gitu kan. Jangan one day one juice. Eta mah amal-amalan yang memang Allah itu tidak suka amal-amalan yang berlebihan, tapi setelah itu ditinggalkan, tidak suka. Allah itu sukanya sedikit tapi mayang terus. Nah, itulah amal-amalan yang dicintai oleh Allah.
Ya terima rahimakumullah, sudah jam 9, 2 saja. Nanti yang 3, 4, 5 ieu mah diawase nyelira kajabi insyaallah pami aya deui jadwal. Insyaallah ngadaras we ngahanca saya namanya. 3, 4, 5 ini mah dibaca, sudah saya tulis, sudah saya terjemahkan dan diberikan dalil-dalilnya. Insyaallah dengan membaca pun ini sudah paham insyaallah. Sebelum ditutup kalau ada pertanyaan silakan. Mana apa ini? Mangga. Ya, ada yang harus ke esensial kan tadi mau bertanya tentang Quran surat Al-Baqarah yang saya baca kan itu kan Allah sama malaikat itu berdiskusi. Allah berkata sama malaikat, aku akan Ciptakan itu menciptakan sebagai khalifah ya. malaikat itu berkata, kenapa Allah akan membuat khalifah di muka bumi sedangkan aku sudah pasti dan Memasucikan Allah menjawabkan ini alamu kalau kamu aku lebih tahu. Dan yang berpertanyaannya Ustaz itu malaikat itu tahu itu bahwa manusia itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi itu berdasarkan apa itu? Yeah. Apakah apa perkiraan atau gimana? Iya. Bagus pertanyaannya ya ini. Ini udah dibahas panjang lebar oleh Imam Ali As-Sabuni dalam 4 kitab. Salah satunya kitab Qobasun, kitab Qobas. Di sana sebutkan beberapa dalil bahwa setan itu mengetahui sifat manusia itu dari namanya, begitu. Jadi Allah memberikan makhluk biismihi dengan namanya itu melekat dengan sifat. Nas itu adalah salah satu sifat kemanusiaan yang memang sifat manusia itu pelupa. Makanya manusia itu tempatnya lupa dan salah begitu dan suka melupakan. Melupakan, bersalah dan selalu berbuat kesalahan begitu. Maka malaikat mengetahui, ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan manusia dari tanah lagi, tanah juga sifat itu yang tidak tetap, berbeda-beda sifatnya. Kan dalam hadis begini, sesungguhnya Allah menurunkan ilmu dan hidayah itu seperti hujan yang lebat, yang besar, semuanya kena tanah. Tapi tanah itu ada 3 kata Nabi, ada 3 sifat tanah. Nah dengan hadis itu pun jelas bahwa tanah itu memiliki beberapa sifat. Jadi malaikat mengetahui sifat-sifat manusia itu dari namanya yang melekat dengan sifat gitu ya. Jadi mengetahui. Ini masih panjang sebetulnya ya. Dalam hadis yang lain bahwa manusia itu memiliki 2 sifat antara sifat malaikat dan sifat iblis. Jadi manusia itu tidak akan benar terus karena bukan malaikat, dan manusia tidak akan salah terus karena bukan iblis. Makanya bab iman juga nanti ada pembahasan lagi. Ada iman yang yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun, itulah manusia. Ada iman yang yanqusu wala yazidu, iman yang terus nurun seperti iblis. Ada juga iman la yazidu wala yanqusu, tidak akan nambah, tidak akan berkurang. Iman ini paten, terus aja segitu keimanannya, seperti imannya siapa? Malaikat. Malaikat mah akan paten, tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi ketika manusia keimanannya tinggi, maka lebih utama, lebih baik daripada malaikat. Ketika manusia imannya hilang, lebih buruk daripada iblis, begitu ya. Nah, itu bab keimanan nanti. Mangga, yang lainnya masih ada. Mangga. Malaikat menyampaikan sesuatunya dan mengenal itu. La ilma lana. Aku enggak tahu apa kecuali yang kubri. Iya. Nah, illa ma'alamtana. Nah itu. Illa ma'alamtana. Nah itu ya. Seakan-akan mengatakan argumentasi sifat-sifat tadi seakan dipaksakan dari itu. Enggak tahu apa kecuali kubri. Nah ini apakah ucapan malaikat ini seakan-akan bisa mendeteksi masa depan?
Kan gitu. Seakan beramal lah seperti itu. Iya. Apa ini kenyataan itu dilihat dari sisi mana gitu? Iya. Hadisnya sahih kalau nggak masuk arah itu. Itu poin terbaik. Angka dua ada hadis yang contoh maka Umar bin Khattab menjelaskan jin itu salah satu simbol. Satu bisa berterbangan udara, tidak makan, tidak minum. Kedua berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. Nomor dia. Ketiga menyenangi tempat-tempat terbang-terbang. Disampaikan tidak pulang. So kita hadis seperti itu. Ya. Pertama tentang keilmuan. Malaikat mengetahui itu karena sudah kejadian ketika terjadinya bangsa iblis jin yang Allah tempatkan di awal sebelum menempatkan manusia di bumi begitu. Jadi malaikat itu berkata demikian itu karena sudah ada contoh-contohnya gitu kan. Yaitu seperti jin yang senang berperang dan manusia juga ada sifat jinnya senang berperang. Makanya malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang senang berperang seperti berperangnya para jin begitu, yang suka menumpahkan darah seperti menumpahkan darahnya bangsa jin gitu. Nah itulah dari hal-hal seperti itu malaikat argumennya seperti itu begitu ya. Itu di Al-Quran disebutkan. Itu sifat-sifat manusia. Kemudian hadis-hadis tentang kekuasaan jin itu memang banyak beredar hadis yang sahih. Ya. Dan ada juga hadis yang sahih jin itu bisa menampakkan diri. Hanya kita tidak mengetahui itu teh jin bukan. Itu masalahnya. Hanya Rasulullah itu sudah menggambarkan dan jin itu bisa menampakkan diri seperti menampakkan dirinya jin yang mencuri kurma zakat, itu ya, itu Abu Hurairah itu ya. Kemudian jin itu kata Nabi, jin itu si pembohong. Tapi ketika jin berkata, kalau kamu ingin mengusirku, bacalah ayat kursi, kata Nabi. Nah itu mah si jinnya kerjujur sana gitu. Gitu. Karena dia sahih katanya. Dan jin juga mampu dalam artian menguasai daratan, lautan, udara, dan itu memang betul hadisnya juga sahih juga gitu ya. Jadi ada jin anu bisa hiber. Dalilnya apa? Dalilnya kan jin itu suka terbang kemudian mencuri-curi takdir berita dari Allah untuk esok hari itu kan. Itu diantaranya. Itu digambarkan hadisnya jin terbang. Dan jin juga bisa masuk ke dalam lubang-lubang seperti pori-pori. Ada lagi hadisnya jin atau iblis masuk ke peredaran darah manusia. Itu kan hadisnya ya, itu juga sahih hadisnya gitu ya. Ya hadisnya memang sahih. Jin itu bisa diberikan kekuasaan oleh Allah kemana-mana. Hanya dalam segi rupa, dalam hadis sebutkan jin itu rupanya sangat buruk sekali begitu ya. Satu lagi Ya, mangga. di dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan wa antikum mimma yasnakum qad ayat yang ulama. Kemudian ada hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Hazm yang menyatakan orang suatu nazar untuk pergi haji, kebetulan beliau meninggal segera. Bolehkah aku menghajikan? Tapi itu kedua, bolehkah aku menginfakkan? Nah ini jadi mungkin pertanyaan di antara saudara kita masih memakai dua-dua. Padahal dalam kaidah itu yang kita kembali pada diri Allah orang sendiri kan itu baik karena jauh itu waktu itu Allah. Nah tapi mereka mengakui dua-duanya itu sahih. Karena saya baca di Tanya Jawab Al-Hasan, sesahih apapun hadis kalau bertentangan makannya jangan didiamkan. Dan itu saja. Nah kita memilih ini karena masih beredar di masyarakat menghadirkan orang tua sudah tiada, orang tua sudah tiada. Itu ya saja. Ya. Itu ayatnya surat Al-Munafiqun ayat ke-10 ya. Iya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahyakum maut fa yaqula rabbi laul akhartani dan seterusnya. Itu ayat-ayat tentang penyesalan orang yang sudah meninggal. Fa saddaqu aku minas sholihin kalimatnya. Kedua tentang riwayat Al-Bukhari sebetulnya ada 4 riwayat tentang haji itu. Satu,
Datang seorang anak kemudian berkata pada Nabi, "Ya Nabi, sesungguhnya telah turun syariat diwajibkannya ibadah haji, di mana bapakku sudah tua renta, tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa apapun, sedangkan syariat haji sudah turun. Afa hujja anhu, bolehkah aku menghajikan bapakku?" Kata Nabi, "Naam." Udah kata Nabi teh. "Naam." Ya. Riwayat Bukhari sahih. 2. "Ya Rasulullah, inna ummi qad nadarat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar akan melaksanakan ibadah haji. Bolehkah aku melaksanakan nazarnya untuk melaksanakan haji atas nama ibuku? Kata Nabi, "Naam." Begitu. 2. Tentang orang tua yang sudah meninggal. Apa hujja anhu, bolehkah aku menghajikan orang tuaku yang sudah tiada? Kata Nabi, "Naam." Ya. 4. Ada seorang sahabat yang bertawaf, dia mengangkat tangan, "Labbaik Allahumma ya Subrumah." Subrumah. Oleh Nabi ditanya, "Siapa itu Subrumah?" "Dia adalah saudaraku, aku menghajikan atas nama saudaraku." Kata Nabi, "Jangan, harus kamu dulu hajinya, setelah kamu barulah hajikan saudaramu yang bernama Subrumah." Tapi hadis yang keempat ini dhaif hadisnya. Ya, lemah. Jadi yang sahih itu yang 3 sahihnya. Terus pertanyaan, bolehkah menghajikan orang tua? Dan kenapa Nabi menjawab naam? Apakah artinya menghajikan orang tua? Bukan begitu maksudnya. Nanti ada hadis yang lain. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Salah satunya anak yang soleh. Para ulama menjelaskan muqaranatun bainad dalil bil hadis wal Quran. Antara hadis dan Quran ada muqaranah, penjelasan tafsirul Quran bil hadis. Naam di sana adalah ada ikatan anak dan orang tua, ada jasa. Artinya silahkan kamu haji, nanti pahalanya ngalir kepada orang tuamu, begitu maksudnya. Bukan haji atas nama orang tua, bukan. Jadi hajinya tetap untuk diri sendiri, tapi pahalanya ngalir, begitu. Bigori anyan kusok, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau badal haji, maka dia yang haji, pahalanya untuk yang lain, gitu kan. Tapi model Nabi bukan begitu caranya. Seperti dalam baca Quran, Iqra Qur'ana ilaik, baca olehmu Al-Quran, maka pahala bacaanmu ngalir kepada orang tuamu bigori anen kusok, tanpa dikurangi sedikit pun, begitu. Inilah dalil amal investasi dalam Quran surat Yasin. Coba lihat ayat 12. Jadi amal-amalan itu akan dicatat 2. 1 amal-amalan yang dikerjakan, 2 amal asar, namanya jasa. Kayak seperti ini lah. Orang yang ikut membangun masjid ini, dia tidak sholat berjamaah. Kemudian di sini banyak sholat berjamaah zuhur. Orang yang ikut membangun masjid dan tidak sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah tidak? Dapat tidak? Dapat. Kenapa? Ada jasa yang tadi, shadaqatun jariyatun, begitu. Ya. Jadi haji di sini artinya bukan menghajikan, tapi anaknya ibadah haji, ngalir pahalanya kepada orang tuanya. Anaknya umroh, anaknya ngaji, talabul ilmi, sholat, semuanya akan ngalir terus, begitu. Itulah yang dimaksud naam oleh Nabi. Cek kita mah kieu peperihun mah kolot anjeun teu tiasa haji, sok aya nama anjeun anu hajiana, kitu tah terjemah Sunda nama dengan peperihun mah anjeun gitu. Peperihun mah kolot anjeun anu teu tiasa
haji, sok ayeuna mah anjeun ngalaksanakeun ibadah haji. Jadi bukan badal haji, bukan. Apalagi yang membadalkannya orang lain, itu mah tak ada dalilan. Jadi ini mah khusus antara anak dan orang tua. Jadi 3 dalil ini anak dan orang tua gitu. Kecuali bisa orang lain tapi menggunakan sodakotin jariyatin. Bisa ini mah. Kita tidak ibadah haji, tidak ibadah umroh, tapi dapat pahala haji dan umrohnya. Sedangkan yang haji umrohnya orang lain bisa tidak? Bisa dengan cara diongkosan gitu, iya mah gitu. Ya, diongkosan. Misalkan di sini ada ustadz sebagai puhuhunya, can pernah haji, can pernah umroh. Akhirnya kok orang yang memang muhsinin, orang kaya, sok atuh tah diongkosan berangkat ke ibadah umroh. Maka orang yang ngongkosannya dapat pahala umrohnya begitu. Padahal teu ngalaksanakeun umroh, itulah sodakotin jariyatin gitu. Sodakoh jariah atau amal jariah. Jadi ada amal jariah, ada sodakoh jariah. Masih ada? Mangga. Dalam berbagai masalah, kenapa kan iblis itu sudah diusir dari surga, masih bisa menggoda Adam gitu. Di dalam surga. Ya. Bagus pertanyaannya ini ya. Keren ini ya. Ini kan. Jadi surga yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan surga yang akan ditempati kita nanti di akhirat setelah meninggal, bukan. Dalam Al-Quran disebutkan jannatain, ada 2 surga. Jadi surga itu luas. Nantilah kalau ada khusus kita bahas khusus tentang malam Lailatul Qadar. Ya, itu khusus di sana bab surga mah. Yang paling atas adalah arsy, di bawah arsy adalah ada satu tempat Sidratul Muntaha. Ya. Di sana di bawah tempat itu ada langit, di bawah langit lapisan-lapisan langit, yang paling bawah ada bumi. Pertanyaannya, surga dan neraka posisinya ada di mana? Itu nanti pembahasannya. Terus surga yang ditempati oleh Nabi Adam, malaikat, dan jin pada saat itu surga yang mana? Kenapa masih bisa memasuki padahal sudah diusir? Karena permintaan iblis yang diizinkan oleh Allah, yaitu untuk menggoda manusia, termasuk Nabi Adam posisinya ada di surga, diizinkan begitu. Ya, hanya sudah bukan penduduk lagi. Gitu. Contoh, di komplek ini ada satu orang anu suka maling misalkan ya, diusir. Udah kamu diusir orang ini. Masih penduduk komplek ini bukan, kan udah diusir. Bisa masuk ke komplek ini? Masih bisa, nggak ganggu. Jadi masih cek Sundama mere talus atelnya. Jadi mengganggu, kemudian memberikan provokasi, kemudian memberikan berita-berita bohong. Tapi bukan lagi penduduk komplek ini. Sama kayak si jin masuk ke surga itu sekarang bukan penduduk surga, tapi oleh Allah sudah diizinkan untuk mengganggu Nabi Adam. Dan yang berhasil diganggu itu siapa? Adamnya, Hawanya. Kenapa harus Hawanya? Karena yang bisa mengganggu Nabi Adam itu bukan jin, tapi itu perempuan gitu kan. Kan lemah laki-laki mah. Maka yang diganggunya oleh jinnya adalah si perempuannya begitu. Nanti perempuannya yang mengganggu Nabi Adam begitu. Itulah kamuflasenya. Prosesi cara mengganggu manusianya begitu ya. Cekap? Saya dalil itu suka hadis Al-Qur'annya Allah tidak akan menceritakan perkara yang goib kecuali kepada para yang dikehendaki. Iya, hadis itu diantaranya. Dan tapi itu bisa ayat ini berarti kamu semua ditinggalkan ya kalau misalnya ayat ini. Mulai sudah berbentuk kalau mau itu hewan. Jadi begini hadisnya. Alimul ghaibi
alam gaib. La ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahui tentang gaib kecuali Allah. Nabi juga berkata bahwa la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu tentang gaib kecuali oleh Allah dikasih tahu begitu tentang gaib, kayak tentang Dajjal. Kemudian Nabi mengetahui tentang bahwa itu adalah sifat-sifatnya jin yang memberikan wujud dan sebagainya. Nah, nanti ada juga jin-jin yang nakal, yang suka mewujudkan begitu. Ada seperti hadis anu maling kurma. Jadi ada 5 hadis sebetulnya, bukan yang maling kurma saja, bukan. Memang ada hadis yang menunjukkan bahwa jin-jin itu mendengar bacaan Al-Quran dan sewaktu-waktu oleh Allah diberitahukan di sini di tempat engkau banyak jin. Kemudian jin itu menjadi wujud. Setelah jin itu wujud dan banyak jin yang bersyahadat masuk Islam. Itu kejadian ketika Nabi SAW pulang dari Taif dan Nabi SAW beristirahat di satu tempat di Wadi Nakhlah, sekarang dinamai dengan Masjid Jin, kurang lebih 200 meter lah ke Masjid Haramanya. Aya nu kantos sadinya, aya Masjid Jin kan itu teh tempat jin nu berkumpul sampai wujud, sampai Nabi diizinkan untuk melihat. Nanti ada riwayat yang lain, kata para sahabat, aku kehilangan Nabi berhari-hari. Ya, kehilangan Nabi berhari-hari. Padahal Nabi mah tidak merasa kehilangan. Ternyata Nabi itu diajak oleh jin masuk ke alamnya begitu untuk berdakwah. Nabi ngaraosna ngan menit 2 menit ulah itu kata Nabi mah ngan menit 2 menit. Setelah itu Nabi kembali lagi, ternyata kembali lagi nanti ke alam dunia. Tapi di alam dunia mah terus beberapa hari eta teh. Nah, juga riwayatnya memang sahih eta teh. Nah, jadi sewaktu-waktu memang jin itu menampakkan, hanya masalahnya kita tidak tahu eta teh jin atau bukan, begitu masalahnya, kita tidak tahu gitu. Tapi sewaktu-waktu memang ada jin yang menampakkan. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku-ngaku melihat jin, maka tong diterima cenah persaksian teh, tong diterima syahadatna, kan. Jangan cenah kata Imam Syafi'i mah, menunjukkan itu mah masalah-masalah yang gaib begitu ya. Masalah gaib kita tidak tahu, meskipun nu aneh-aneh kan. Kayak nu kasurupan, ada orang yang tidak bisa bahasa Arab, tiba-tiba dia pintar bahasa Arab terus ngegajong nempel di tembok. Itu kan keluar dari kemanusiaan. Kan asalnya gitu bisa bahasa Arab, yuk malah ngomong bahasa Arab, nempel juga Spiderman di temboknya. Itu juga anu kasurupan. Nah, kita tidak tahu kita teh kasurupan jin atau bukan begitu. Kita masih tidak tahu. Dan apa itu kesurupan? Itu juga masih terjadi perdebatan. Intinya jin itu mampu untuk mewujudkan kepada kita, tapi kita tidak mampu untuk menyebutkan bahwa itu adalah jin begitu ya. Kita tidak mampu, tidak punya ilmu gitu ya. Alhamdulillah. Cekapnya. Ya. Wah, mangga hijai. Hijai mangga. Di awal itu dikatakan kalau awal itu bakal menciptakan khalifah di dunia. Iya. Itu kan pertama di itu. Iya. Kan sebetulnya saya itu ngerasa kayak nggak ada kesinambungan. Karena kan awalnya itu Nabi Adam itu kan ada di surga. Rencana Allah menciptakan khalifah di bumi itu apakah sebelum menciptakan Nabi Adam di surga atau sesudah ada Nabi Adam maka menciptakan khalifah itu Nabi Adam di surga kayak sinkron kalau saya. Jadi pertanyaan itu rencana Allah menciptakan khalifah di bumi itu apakah setelah ada Nabi Adam di surga? Ada Nabi surga. Ya. Ini ja'ilung fil ardi khalifah.
Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, bukan Nabi Adam. Aku akan menciptakan manusia di mana seluruh manusia ini akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi muka bumi ini akan dipimpin oleh seluruh manusia. Makhluk di bumi ini banyak. Ada tumbuhan, ada hewan, pegunungan, ada jin, malaikat, dan yang lainnya. Itu semua makhluk. Yasjuduna lillah. Bebatuan, pegunungan, tumbuhan, hewan, mereka bersujud kepada Allah. Tapi dari makhluk-makhluk ini oleh Allah dipilih manusialah yang menjadi khalifah pemimpin, yang memimpin, mengatur, menguasai hewan buas tunduk pada manusia. Batu, gunung juga tunduk. Gunung itu kan makhluk ya, kan gunung pernah sempat ditawarkan oleh Allah ya, tapi gunung hancur, tidak menerima. Itu hanya manusialah yang menerima amanah. Itulah makna khalifah itu pemimpin. Jadi manusia itu memimpin semua makhluk-makhluk itu, termasuk nabi. Nabi itu manusia yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin. Risalah nabi itu bukan untuk manusia saja, untuk jin juga. Dalilnya yang tadi, yang ada masjid jin ya, yang turun Quran surat jin. Gimana ayat awalnya teh? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nah itu ayatnya ya. Jadi bangsa jin juga tunduk kepada manusia, kepada Rasulullah sebagai rasulnya. Artinya khalifah di sini pemimpin, kita itu pemimpin bagi makhluk-makhluk yang lainnya itu. Dan Allah menjadikan khalifah itu untuk manusia, takdir yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan manusia begitu. Nah, ini mana nanti pembahasannya bab tentang qada Lailatul Qadar begitu. Ini mah harus pakai slide wajib kalau mau ada kajian nanti Ramadan. Masih lama ya. Oh, berarti gitu. Seandainya Nabi Adam itu tidak memakan brokoli pun manusia itu berarti bakal ada gitu. Iya. Jadi kan kalau kayak semacam kalau saya di teman-teman itu kepada bercandaan, coba kalau dia ada nggak makan buah dulu. Oh, iya iya iya. Seandainya dia ada nggak makan itu pun berarti seandainya tidak makan pun tetap akan diturunkan ke bumi. Dan pertanyaan Bapak itu sudah ditanyakan oleh Nabi Musa. Gitu. Jadi Nabi Musa itu sempat berdialog dengan Nabi Adam. Gara-gara kami semua diturunkan ke bumi, kata Nabi Musa, bertanya menyalahkan Nabi Adam. Oleh Nabi Adam dijawab, ini bukan gara-gara aku, ini adalah takdir Allah bahwa manusia itu mau makan buah mau tidak, takdir manusia itu adalah khalifah di bumi. Begitu jawabannya ya. Itu. Jadi bukan masalah makan buah holinya, bukan ya. Sebetulnya memang udah takdir Allah akan diturunkan ke bumi sebagai tempat. Ini ja'ilun fil ardi, kalimatnya fil ardi khalifah. Hanya sementara penciptaannya di surga. Tapi surga yang beda lagi, jannatain, dua surga. Surga yang mana? Nah, itu panjang lagi penjelasannya ya. Seperti itu. Nanti tunggu aja di episode yang selanjutnya ya. Ya. Kiranya cukup ya. Ya. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya hilaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari doa jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa banyaknya, ilmu yang sangat luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan intinya menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi Ustaz dan bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ustaz di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Mungkin itu saja pengajian malam Senin yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut di
agenda-agenda yang lainnya. Mudah-mudahan Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Ustaz, mudah-mudahan biasa diulang dari kesempatan itu kurang sadayana. Alhamdulillah orang tutup pada Quran ya atau kan ya sadayana atas impian hasil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita semua. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu di mana? Di Ranca Manyar ya. Ranca Manyar di mana kali itunya? Kali itu. Cakat tadi ge angkat tabu 7 langkung 10 15. Dugi ka dieu tabu 10 menit pokoknya.